Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan cloud computing beserta contoh penerapan di bidang kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Thalita Kusumawardhani, NIM 213307086, kelas 1C. Pengertian cloud computing. Cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Pengguna komputer diberikan hak akses atau login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi server melalui internet. Contohnya hosting situs web berbentuk peladen virtual. Ada 3 jenis model layanan dari komputasi awan, yaitu yang pertama Cloud Software as a Service atau SaaS, merupakan layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur awan. Yang kedua, Cloud Platform as a Service atau PaaS merupakan layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan, sehingga pengembang hanya fokus pada pengembangan aplikasi. Yang ketiga, Infrastructure as a Service atau IaaS merupakan layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, di mana konsumen dapat memproses, menyimpan, berjaringan, dan memakai sumber daya komputasi lain yang diperlukan oleh aplikasi. Contoh penerapan cloud computing. Contoh penerapan cloud computing di bidang kesehatan. Telemedicine. Pengertian telemedicine atau telehealth menurut WHO adalah penyampaian layanan pelayanan kesehatan di mana pasien dan penyedia layanan dipisahkan oleh jarak. Telehealth atau telemedicine menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk pertukaran informasi untuk diagnosis dan pengobatan penyakit dan cedera, dan untuk melanjutkan pendidikan profesional kesehatan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan memberikan informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan penyakit, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Konsep telemedicine. Yang pertama ada real-time atau synchronous. Telemedicine secara real-time atau synchronous telemedicine bisa berbentuk sederhana seperti penggunaan telepon atau yang kompleks seperti penggunaan robot bedah. Synchronous telemedicine memerlukan kehadiran dua pihak di waktu yang sama. Untuk itu diperlukan media penghubung yang dapat menawarkan interaksi secara langsung sehingga salah satu pihak bisa melakukan penanganan kesehatan. Contohnya penggunaan teknologi teleotoskop yang memberikan fasilitas untuk seorang dokter untuk dapat melihat ke dalam pendengaran pasien dari jarak yang agak jauh. Contoh lainnya yaitu telestetoskop yang membuat seorang dokter dapat mendengarkan detak jantung pasien dari jarak yang agak jauh. Yang kedua ada store and forward atau asynchronous telemedicine. Dalam store and forward atau asynchronous telemedicine ini mencakup pengumpulan data medis dan pengiriman data ke seorang dokter pada waktu yang tepat untuk evaluasi offline. Konsep jenis ini tidak memerlukan kehadiran kedua belah pihak dalam waktu yang sama. Radiologi, dermatologi, dan patologi adalah spesialis yang biasanya menggunakan konsep ini. Rekam medis dalam struktur yang tepat adalah komponen utama dalam transfer asynchronous telemedicine. Teknologi perangkat keras pada telemedicine. Yang pertama ada jaringan komputer. Teknologi ini dapat menghubungkan antar komputer sehingga dapat berkomunikasi dan bertukar data. Jaringan komputer mampu menciptakan synchronous telemedicine maupun asynchronous telemedicine. Yang kedua ada satelit. Satelit dapat mengatasi tempat-tempat yang tidak terjangkau. Satelit memperluas jangkauan telemedicine ke daerah-daerah terpencil atau lokasi yang sulit dibangun infrastruktur jaringan kabel. Yang ketiga ada smartphone. Fungsi utama smartphone adalah untuk komunikasi suara dan teks, dan juga terdapat berbagai fitur tambahan untuk mendukung pemakaian atau penggunaan telemedicine. Yang keempat yaitu plug and play device. Teknologi yang memungkinkan penambahan perangkat baru dalam komputer. Setiap komputer akan dilengkapi dengan berbagai port. Dengan port tersebut, piranti kesehatan dapat dihubungkan dengan komputer. Contohnya stetoskop, termometer, USG, dan lain-lain. Yang kelima ada teknologi multimedia.
Multimedia di sini adalah yang berkaitan dengan media suara, gambar, dan video yang sifatnya digital dan dapat dikirim secara digital juga. Teknologi perangkat lunak yang mendukung penggunaan telemedicine. Yang pertama ada teknologi chatting dan video conference. Chatting dan video conference dapat mendukung penggunaan telemedicine. Yang kedua, pengolahan citra. Pengolahan citra atau gambar dilakukan saat akan mengirim ke device lain. Contohnya seperti crop atau memotong pada gambar. Yang ketiga ada teknologi kompresi data. Teknik ini mengubah data yang berukuran besar menjadi data yang berukuran kecil dan tidak akan menghilangkan informasi di dalamnya. Penerapan telemedicine. Telemedicine telah sukses digunakan pada yang pertama perujukan rumah sakit, khususnya dalam penggunaan teknologi dan keahlian spesialis medis yang tidak tersedia di negara yang lainnya. Yang kedua, pendidikan personil atau anggota kesehatan untuk meningkatkan pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional kesehatan. Contohnya seperti Pacific Open Learning Health Network yang menyediakan peluang pendidikan lanjutan bagi profesional kesehatan di negara-negara kepulauan di Pasifik. Yang ketiga, penjagaan perbatasan terhadap penyakit yang berpeluang menjadi epidemik, seperti pada kasus Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan flu burung. Contohnya, WHO telah mendirikan Global Outbreak Alert and Response Network untuk memantau persebaran flu burung dan penyakit menular lainnya. Yang keempat, transkripsi dan rekaman medis, di mana individu terlatih dapat mencatat rekaman medis yang didiktekan oleh dokter dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Yang kelima, efisiensi, khususnya menghilangkan duplikasi maupun kesalahan, menghemat waktu dan biaya perjalanan, dan juga alokasi SDM dan sumber daya lainnya yang lebih efisien. Efisiensi dihasilkan dari yang pertama peningkatan pertukaran pengetahuan, diikuti dengan manajemen perencanaan perawatan. Yang kedua, perawatan pasien langsung melalui telemedicine dan penyampaian obat-obatan. Yang ketiga, menghubungkan klien dan dokter melalui sebuah sistem konferensi video interaktif yang memungkinkan perawatan pasien secara langsung, termasuk juga pemantauan penyakit-penyakit kronis. Selanjutnya yang keenam, pengurangan jarak atau isolasi dengan jangkauan dari layanan kesehatan diperluas hingga ke desa-desa terpencil yang kekurangan akses ke rumah sakit dan fasilitas medis. Telecenter multifungsi dapat membantu menyediakan informasi umum dan infrastruktur yang memadai untuk layanan diagnosa medis melalui telemedicine. Rekaman kesehatan secara tepat waktu memungkinkan orang-orang yang berada di daerah terpencil untuk berkonsultasi dengan spesialis di lokasi yang berbeda. Contoh telemedicine. Yang pertama, telemedicine home healthcare. Yang kedua, telemedicine consulting. Yang ketiga, telemedicine call center. Yang keempat, emergency telemedicine. Yang kelima, general telemedicine. Yang keenam, telepsikiatri. Yang ketujuh, telekardiologi. Yang kedelapan, teledermatologi. Yang kesembilan, telepatologi. Yang ke-10, teledentistry. Yang ke-11, bioinformatics. Yang ke-12, teleradiologi. Yang ke-13, telesurgery atau long distance surgery, dan lain-lain. Contoh penerapan cloud computing di bidang transportasi. Penerapan cloud computing di bidang transportasi. Dengan menggunakan cloud computing, kita dapat membuat aplikasi maupun sistem informasi dengan basis IoT atau Internet of Things yang sangat berguna di bidang transportasi. Data dari sistem informasi maupun aplikasi ini diintegrasikan dengan cloud computing. Dengan menggunakan cloud computing, data akan tersimpan dengan lebih aman dan membuat sistem IoT menjadi semakin efisien. Untuk menjalankan IoT yang terintegrasi, cloud computing harus memenuhi akses bandwidth yang cukup serta storage yang besar. Kecanggihan IoT mampu membantu dalam integrasi komunikasi, kontrol, serta pemrosesan informasi pada sistem transportasi. Penerapan IoT sangat pesat dan meluas hingga ke aspek transportasi. Pemanfaatan teknologi IoT bisa pada mesin kendaraan, infrastrukturnya, dan fungsi pengemudinya. Contoh penerapan di bidang transportasi. Yang pertama ada aplikasi Smart Traffic. Aplikasi Smart Traffic menyediakan fasilitas untuk melihat rute perjalanan yang akan dilewati ambulans dan update jarak dengan traffic light terdekat.
Algoritma pada sistem Smart Traffic Light berbasis IoT ini memungkinkan untuk mengirimkan informasi ke traffic light terdekat. Sistem Smart Traffic Light berbasis IoT merupakan sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memperlancar perjalanan ambulans ketika berada di traffic light persimpangan jalan. Sistem Smart Traffic Light berbasis IoT merupakan sistem yang memanfaatkan komunikasi internet ketika mengirim dan menerima data. Yang kedua, ada aplikasi layanan transportasi seperti Gojek, Grab, Uber, Maxim, dan lain-lain. Perintah atau instruksi dari pengguna aplikasi layanan transportasi dan media penyimpanan data akan disimpan secara virtual dengan menggunakan jaringan internet yang terkoneksi. Setelah itu, perintah ini akan dilanjutkan menuju kepada server aplikasi. Setelah server aplikasi selesai menerima semua perintah, maka kemudian data tersebut akan diproses. Sebagai hasilnya, pada proses terakhir akan ada halaman yang berbeda dan diperbaharui sesuai dengan perintah tersebut. Semua memori pengguna dan software pun sebenarnya tidak terletak pada komputer, namun diintegrasikan secara langsung dengan menggunakan sistem cloud, dengan perantara komputer serta dengan sambungan atau koneksi internet. Yang ketiga, ada sistem informasi manajemen etiketing. Etiketing atau electronic ticketing adalah suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktivitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun paper ticket. Semua informasi mengenai electronic ticketing disimpan dalam penyimpanan cloud. Sebagai bukti pengeluaran etiket, pelanggan akan diberikan lembar bukti penerimaan etiket yang hanya berlaku sebagai alat untuk masuk ke dalam bandara, stasiun, maupun pelabuhan di Indonesia yang masih mengharuskan penumpang untuk membawa tanda bukti perjalanan. Etiketing adalah peluang untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan kenyamanan penumpang. Etiketing mengurangi biaya proses tiket, menghilangkan formulir kertas, dan meningkatkan fleksibilitas penumpang dan agen perjalanan dalam membuat perubahan-perubahan dalam jadwal perjalanan. Yang keempat, ada aplikasi IP kamera atau CCTV. Digunakan untuk monitoring trafik jalan raya dan keamanan transportasi. Aplikasi yang digunakan diperuntukkan untuk melakukan proses monitoring dan mengontrol CCTV. Aplikasi tersebut juga yang melakukan koordinasi dengan CCTV untuk menyimpan hasil video ke dalam cloud. Untuk menjalankan hasil rekaman dapat melalui aplikasi yang sama. Contoh penerapan cloud computing di bidang pendidikan. Penerapan cloud computing di bidang pendidikan. Penerapan cloud computing tidak terbatas pada bidang tertentu. Salah satu di antaranya adalah bidang pendidikan. Kebanyakan layanan ini digunakan oleh universitas dan akademi, padahal sebenarnya dapat juga dimanfaatkan semua tingkat pendidikan seperti SMP, SMA atau SMK, dan lembaga kursus. Syaratnya baik pengajar maupun siswanya sudah bisa menggunakan media internet. Dengan menerapkan sistem cloud computing pada bidang pendidikan, dapat menjadi solusi untuk institusi pendidikan, bahkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dengan biaya murah tapi berkualitas. Contoh penerapan di bidang pendidikan. Yang pertama ada sistem informasi e-learning. Sistem IoT sangat bermanfaat dalam penggunaan sebagai e-learning, yaitu pembelajaran secara elektronik. Internet of Things akan menyediakan kebutuhan akses untuk penerapan pembelajaran secara elektronik dengan integrasi cloud computing. Guru atau dosen akan dengan mudah mengakses bahan-bahan ajar. Guru atau dosen dapat mengambil bahan ajar yang tersedia di cloud, serta guru atau dosen dapat mengupload bahan ajar ke cloud sehingga bahan ini dapat digunakan untuk keperluan siswa atau mahasiswa. Tidak hanya bahan berupa presentase dukungan, cloud dapat menyimpan video ketika guru atau dosen mengajar. Video ini perlu ketika ada siswa atau mahasiswa tidak paham dengan materi yang disampaikan, maka siswa atau mahasiswa dapat mempelajari ulang video tersebut. Bahan ajar ini tersimpan di cloud agar dapat diambil kapan saja dan keamanannya juga terjaga. Yang kedua ada digital library pada kampus atau sekolah. Dengan adanya sistem Internet of Things atau IoT dan diintegrasi dengan cloud computing membuat pengelolaan perpustakaan menjadi digital library. Perpustakaan digital biasanya menempatkan file-file digital seperti e-book, e-journal, dan lainnya ke dalam server lokal. Dengan IoT diintegrasikan cloud computing, maka file-file digital tersebut akan tersimpan di cloud. Sistem cloud ini banyak digunakan sebagai backup. Proses peminjaman dan pengembalian buku dapat dilakukan dengan mengakses web digital library. Tetapi yang dapat mengakses hanya siswa atau mahasiswa pada sekolah atau kampus tersebut, atau hanya untuk extranet.
File-file kebutuhan perpustakaan ini akan disimpan di dua tempat, yaitu di server lokal yaitu pada core layer dan pada sistem cloud di luar sekolah atau kampus sebagai backup dan penyimpanan yang aman, sehingga file-file tersebut tetap terjaga. Yang ketiga, ada fitur Google Apps yang mampu meningkatkan efektivitas dan kemudahan di bidang pendidikan. Seperti Gmail, di dalam aplikasi Google Apps tersebut, layanan Gmail memang disetting khusus untuk para pengguna di sekolah, sehingga alamat-alamatnya langsung memberi keterangan identitas si pemilik. Pihak administrator Google Apps tersebutlah yang mengelolanya. Alamat email menjadi lebih spesifik, tidak lagi alamat email biasa. Yang kedua, Google Calendar merupakan tampilan jadwal yang bisa digunakan untuk jadwal akademik atau kegiatan guru atau dosen dan sebagainya. Lembaran ini tampil dan bisa diakses oleh siapa saja sehingga sangat memudahkan manajemen kegiatan dan waktu di sebuah sekolah atau kampus. Sekaligus menjadi papan informasi digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, Google Talk merupakan kemudahan yang paling disukai oleh para pengguna Google Apps di bidang pendidikan, karena dengan fasilitas ini, para administrator, guru atau dosen maupun siswa atau mahasiswa dapat berbicara dengan siapa saja di seluruh dunia, kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, Google Docs. Melalui layanan ini, para penggunanya bisa berbagi dokumen, melakukan presentasi, dan sebagainya yang tentu saja sangat bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, Google Sites. Semacam sebuah website yang mampu menjaga dokumen dan juga isi website. Yang keenam, ada Google Video for Education. Sistem pembelajaran secara digital menggunakan fasilitas video sangat diuntungkan dengan adanya layanan ini dari Google Apps, sehingga model pembelajaran akan semakin bervariasi dan lebih unik. Model pembelajaran yang baru akan membuat para siswa atau mahasiswa memiliki tantangan baru dan menghilangkan kejenuhan dengan model pembelajaran yang ada sebelumnya. Sekian penjelasan mengenai pengertian dari cloud computing beserta contoh penerapan di bidang kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.